他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 31, Perisai Bersinar. Suara Lee Sin bergetar karena marah. Bulan lalu? Anda berani berbicara tentang bulan lalu? Jika ayahku dan Paman Lin tidak datang begitu cepat, aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Lin Jialu mencibir, jika ayahku tidak melindungimu, aku akan mengubahmu menjadi patung es. Lee Sin meremehkan, jika Anda memiliki keterampilan untuk mengalahkan saya, maka jangan gunakan peralatan sihir apapun. Lin Jialu dengan menghina membantah, jika Anda memiliki keterampilan, jangan panggil tunggangan unicorn Anda. Tampaknya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Lee Sin menggerakkan telapak tangannya ke punggungnya, menarik salah satu dari dua pedangnya, dia menantang gadis lain, ayo keluar. Kali ini saya tidak akan memanggil Rose, mari kita lihat apakah Anda dapat melakukan sesuatu terhadap saya. Lin Jialu kemudian menyerahkan tongkatnya kepada prajurit magang di sebelahnya, kalau begitu, aku juga tidak akan menggunakan tongkatku, aku akan membiarkanmu melihat kecepatan casting wanita ini. Nona-nona muda, kepala staf dan menteri telah memperingatkan Anda bahwa jika Anda berdua membuat keributan lagi, maka Anda berdua akan mendapatkan penahanan. Keringat dingin keluar dari wajah para pejuang saat mereka berdiri di antara gadis-gadis yang menunjukkan senyum paksa bercampur frustrasi, tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mendengar kata penahanan, Lee Sin dan Lin Jialu segera menunjukkan tanda-tanda menahan diri, sekali lagi sebuah HMPH keluar dari bibir mereka. Li Jialu mencibir, anggap dirimu beruntung kali ini. Beruntung? Wanita ini adalah ksatria peringkat ke-7, tidak seperti seseorang di sini yang hanya penyihir peringkat ke-6. Saya tidak yakin siapa yang beruntung di sini. Apakah Anda mencari pertarungan? Baiklah. Lin Jialu, beranikah kamu bertaruh denganku? Lin Jialu mendengus dan berkata, taruhan apa? Lee Sin menunjuk Long Hao Chen yang berdiri di belakangnya, ini adikku, dia akan pergi untukku. Anda juga mengirim seseorang dari pihak Anda. Karena kami tidak berduel secara langsung, masalah mendapatkan penahanan tidak meningkat. Long Hao Chen telah disembunyikan oleh tubuh Lee Sin sebelumnya, tetapi sekarang setelah Lee Sin menyingkir, Lin Jialu akhirnya bisa melihatnya. Saat melihat bocah itu, mata Lin Jialu berbinar. Long Hao Chen memiliki wajah yang cantik, hampir sempurna dan sepasang mata emas jernih yang langka, rasanya seperti dia memiliki beberapa kualitas yang lebih tak terlihat yang cukup untuk membuatnya tercengang. Melihat Long Hao Chen, lalu pada Lee Sin, Lin Jialu sedikit melunak, bertanya pada Lee Sin, apakah dia seorang gadis yang berdandan seperti pria sepertimu? Wajah Long Hao Chen berkedut, dia menjatuhkan rambutnya dan alisnya berkerut, aku laki-laki. Dia berpikir dalam hati, mengapa kalian tidak bisa berhenti menjadi seperti itu? Kenapa semua orang melihatku sebagai perempuan? Tidak bisakah kalian melihat bahwa saya memiliki jakun? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit akal sehat? Lee Sin dengan penuh kemenangan berkata, jadi? Adikku tampan, kan? Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampan seperti dia? Lin Jialu melengkungkan bibirnya, berkata, jadi, kamu memiliki hobi seperti ini. Anda suka mereka lebih muda, Bagaimanapun, Anda jauh lebih tua darinya. Apa kau tidak punya rasa malu? Kamu, Lee Sin dengan marah berkata, katakan padaku, apakah kamu ingin bertaruh atau tidak? Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, adik laki-laki saya juga dari Aula Hawyu. Dia baru bergabung hari ini. Lin Jialu agak terkejut, apakah kamu tidak membuat kesalahan? Anda ingin mengirimnya keluar. Berapa umurnya?
Apakah dia bahkan berusia 15 tahun? Li Xin berkata, jangan khawatir tentang itu, katakan saja padaku jika kamu ingin bertaruh atau tidak. Jika Anda tidak berani, cepat pergi, jangan merusak mood makan bibimu. Bibi siapa? Mari bertaruh jika itu yang Anda inginkan. Bukankah dia hanya anak kecil? Su Tiankong, pergilah. Lin Jialu sendiri tidak tahu mengapa dia dan Li Xin selalu berselisih, jelas bahwa mereka tidak tahan provokasi satu sama lain. Li Xin berkata, mari kita berduel di luar agar tidak mempengaruhi urusan orang lain. Juga, karena ini adalah taruhan, mari kita pertaruhkan sesuatu. Lin Jialu berkata, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Li Xin yang telah lama memutuskan dengan jelas apa yang ingin dia pertaruhkan, mengeluarkan kristal berwarna putih dan berkata, aku akan bertaruh kristal ajaib ini dari binatang peringkat 5 elemen cahaya harimau emas elegan melawan perisai radian dari rumahmu. Bisnis. Lin Jialu resah, apakah kamu gila? Dia juga samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Kristal ajaib harimau emas elegan cukup langka. Di antara kristal ajaib peringkat kelima, itu adalah salah satu yang terbaik. Meskipun Radiant Shield bagus, nilainya tidak setinggi kristal ajaib ini sama sekali. Jadi mengapa dia begitu percaya diri? Kristal ajaib terus memantul di tangan Li Xin. Dia memandang Lin Jialu dan mencibir, jika kamu takut bertaruh, maka pergilah dari pandanganku dan mulai sekarang, ingatlah untuk mengambil jalan lain ketika kamu bertemu denganku. Apa yang harus aku takutkan? Baiklah, ayo bertaruh. Lin Jialu secara impulsif setuju. Long Hao Chen telah berdiri di samping mereka, tanpa mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan ketegangan antara Li Xin dan Lin Jialu. Tetapi dia menyadari bahwa meskipun keduanya benar-benar berisik, mereka masih bisa tetap tenang, dan mereka juga bukan musuh. Li Xin sangat baik padanya. Demi kakaknya, dia tidak bisa menolak. Kelompok itu kemudian keluar dari restoran bersama. Li Xin menarik lengan Long Hao Chen, berbisik, Lil, bro, maafkan aku karena membuatmu melakukan ini meskipun kamu belum makan. Bagaimanapun, Anda harus mencoba yang terbaik. Kak melakukannya dengan niat baik, kamu harus menang. Long Hao Chen dengan jelas melihat ada beberapa kelicikan di mata Li Xin, jadi dia dengan cepat mengangguk, kakak, saya akan mencoba yang terbaik. Di sisi lain, Lin Jialu juga menyemangati pelayannya sendiri, Su Tiankong, anak kecil ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu harus menang. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda pedang yang bagus. Namun, ingatlah untuk tidak menyakitinya. Su Tiankong berkata tanpa daya, Nona, bisakah Anda berjanji kepada saya bahwa setelah duel berakhir, terlepas dari hasilnya, Anda tidak akan menimbulkan masalah dengan Nona Siner lagi? Kalau tidak, saya harus melaporkannya ke kepala petugas. Lin Jialu dengan tidak sabar menjawab, saya tahu. Di depan restoran, ada tempat kosong yang disediakan untuk gerbong parkir. Saat ini, tidak ada banyak gerbong sehingga hanya ada cukup ruang bagi mereka untuk mengadakan duel. Long Hao Chen melangkah maju dengan pedang berat sudah di tangannya. Di sisi lain, Su Tiankong juga bergerak maju. Long Hao Chen memandang Lin Jialu dan berkata, Saudari Lin, saya belum pernah menghadapi penyihir. Saya menantikan bimbingan Anda. Hah? Baik Li Xin dan Lin Jialu tercengang. Li Xin dengan cepat berkata, Lil, bro, tenanglah. Dia telah melihat pertarungan Long Hao Chen. Dia tahu bahwa pengalaman bertarungnya tidak buruk dan peringkat energi spiritualnya juga tidak rendah. Dua penjaga Lin Jialu, paling banter, baru saja mencapai langkah ketiga sebagai prajurit. Jika keduanya tidak menguasai keterampilan suci apapun, akan sulit bagi mereka untuk menang melawan Long Hao Chen. Namun, Lin Jialu benar-benar berbeda. Dia dan Li Xin dianggap sebagai keajaiban kota Haoyu. Melihat Li Xin, Long Hao Chen berkata dengan nada serius, Kakak, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa pengalaman tangan pertama, dalam banyak kasus, lebih penting daripada pelatihan. Saya ingin mencoba berduel dengan seorang mage. Jadi tolong bimbing aku dengan baik. Lin Jialu berkeliling Su Tiankong yang bingung dan dengan curiga bertanya, Nak, kamu ingin berduel denganku? Jika demikian,
adikmu Xin Er pasti akan kalah. Long Hao Chen perlahan mengangkat pedangnya yang berat, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, seseorang tidak dapat mengetahui jika seseorang tidak mencoba. Kakak Xin Er, bolehkah? Li Xin melihat postur tenang dan tegas yang tampaknya milik seseorang yang jauh lebih tua dari Long Hao Chen. Dia kemudian tersenyum, bagus, itu Lil, bro saya. Tunjukkan padanya betapa kuatnya Anda. Lin Jialu, jangan menangis saat kalah. Aku akan kalah. Lin Jialu menatap Li Xin, tanpa mengeluarkan tongkatnya, dia menunjuk Long Hao Chen dan berkata, kalau begitu ayo. Kakak Lin, tolong. Long Hao Chen berbicara, dengan ringan mengetuk pedangnya yang berat di bahu kanannya, melakukan penghormatan ksatria, mengarahkan jari kakinya ke bawah, dia mulai menyerang Lin Jialu. Tidak mundur, Lin Jialu dengan cepat dan diam-diam melafalkan mantranya. Ada lapisan cahaya biru pucat menyebar dari tubuhnya. Menunjuk jari telunjuk kanannya di Long Hao Chen, sebuah bola es ditembak lurus ke arahnya. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Part 32. Long Hao Chen sedikit menurunkan alisnya dan tanpa berusaha menghindar, dia mendekati bola es yang berniat untuk bertemu langsung dengannya. Namun, seolah tahu apa yang Long Hao Chen coba lakukan, bola es tiba-tiba tenggelam. Dengan suara retak, serangan itu menargetkan tanah. Lingkaran cahaya biru segera menutupi area dengan keliling 0,66 meter, 2 Qi, dan muatan Long Hao Chen terputus secara bersamaan. Dengan sensasi dingin di kakinya, langkahnya terhenti. Tubuh Long Hao Chen tersandung seolah-olah dia kehilangan keseimbangan. Wajah Lin Jialu mengungkapkan senyum penuh percaya diri saat dia mengucapkan mantra lain, dan cahaya biru tipis menyelimuti dirinya. Ini adalah mantra penyihir langkah kedua, mantel es. Tapi wajahnya yang tersenyum dengan cepat menjadi penuh kejutan. Long Hao Chen telah tiba di hadapannya dalam sekejap, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul di bawahnya dengan suara retak. Lapisan tanah tiba-tiba membeku di bawah kakinya sebelum dipatahkan oleh kakinya yang menginjaknya, membuat tubuhnya kembali ke kondisi stabil. Dia melanjutkan serangannya tetapi kecepatannya, secara mengejutkan, tidak berkurang secara dramatis, tetapi malah meningkat pesat. Tangannya mulai mengeksekusi, corny charge, bersiap untuk menembus lapisan es dengan tusukan. Satria langkah ketiga. Terlepas dari apakah itu Lin Jialu atau dua pengiringnya, mereka semua menjadi terperangah. Untuk dapat menggunakan energi spiritual internal elemen cahaya suci adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh ksatria langkah ketiga. Apakah pemuda ini, yang kelihatannya mungkin belum berusia 15 tahun, secara tak terduga sudah menjadi ksatria langkah ketiga? Serangkaian suara sesuatu yang menabrak es bergema. Meskipun Lin Jialu sangat ketakutan, dia tidak menghentikan tindakannya. Meskipun demikian, sebuah cincin es yang terbuat dari es berwarna putih muncul di seluruh tubuhnya dan dorongan kuat Long Hao Chen hanya mendorongnya ke belakang. Mantra elemen es, Ice Ring, adalah mantra yang paling umum digunakan oleh penyihir untuk menangani panggilan pertempuran jarak dekat. Bahkan tanpa menggunakan tongkat sihirnya, Lin Jialu masih bisa mengucapkan mantra dengan cepat dan konsisten, itu sangat cocok dengan gelarnya sebagai seorang jenius. Long Hao Chen, yang baru saja dibebaskan menjadi kaget. Dia menyadari betapa berbedanya pertarungan melawan mage dibandingkan dengan pertarungan melawan seorang warrior. Pada saat itu, 10 es naik dengan kecepatan kilat di sisinya, menghalangi rutenya dari kiri dan juga dari kanan. Udara beku membuat Long Hao Chen merasa kedinginan, dia merasa seolah-olah kecepatan energi spiritual internalnya agak melambat. Keahlian Lin Jialu adalah pikirannya yang tenang. Dia hampir setara dengan Li Xin. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa, meskipun anak kecil ini adalah ksatria langkah ketiga, dia belum tentu cocok untuk seseorang yang berbakat dari surga seperti dia. Dari sudut pandang Li Xin yang berdiri di sisi lain, tampak bahwa saat dikurung, Long Hao Chen pasti akan ditahan oleh sihir es, sehingga mengurangi kemampuan tempurnya, dan bahkan sebelum dia bisa melarikan diri dari penghalang sekitar. Lin Jialu mungkin akan mengalahkannya. Namun, pada saat ini, Long Hao Chen sudah melompat. Anak bodoh ini. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik.
Saat berduel dengan penyihir seperti dia, mengapa kamu melompat karena kamu masih dalam jangkauannya? Bukankah itu membuat diri Anda menjadi target yang sempurna? Tujuan Lin Jialu saat casting Ice Chage adalah untuk membuatnya melompat. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran melawan mage. Melihat bocah itu melompat ke udara seperti yang dia harapkan, Lin Jialu menunjukkan senyum penuh pengertian. Dia mulai membombardir Long Hao Chen dengan bola es yang ditujukan langsung ke arahnya. Dia sudah bersikap mudah padanya. Seandainya dia tidak menggunakan Ice Ball, peringkat pertama tetapi peringkat kedua, Ice Edge, atau Ice Cone, sebagai gantinya, serangannya akan benar-benar lebih kuat. Namun, langkah Long Hao Chen selanjutnya sekali lagi mengejutkan penonton. Tubuh Long Hao Chen memancarkan lapisan aura emas pucat, yang berputar ke atas. Dia memegang pedang yang berat itu menggunakan kedua tangan untuk mengangkatnya ke atas kepalanya, memicu aura emas yang menambahkan semacam perasaan suci pada wajahnya yang sudah tampan. Setiap bola es yang terbang di Long Hao Chen menghilang 0,3 meter, 1 chi darinya. Bahkan udara dingin yang dikeluarkan masing-masing dari mereka tidak dapat melewati aura emas ini. Pemotongan petir, dua kata langsung muncul di benak Lin Jialu. Senyumnya langsung membeku. Dia kemudian melemparkan mantel es lain tanpa ragu-ragu. Long Hao Chen jatuh dari langit. Mengacungkan pedangnya yang berat, aura emas pucat tiba-tiba menjadi lebih kuat, membentuk bilah bermata tipis selebar 33 cm, 1 chi di sekeliling pedang. Pemotongan petir adalah keterampilan ksatria langkah ketiga yang dipraktikkan oleh ksatria retribusi dan ksatria penjaga dan menghabiskan 50 unit energi spiritual. Dengan menarik kekuatan suci dari tubuh, seseorang dapat memadatkannya menjadi pedang untuk menyerang musuh. Jarak dan kekuatan serangan sebanding dengan tingkat energi spiritual seseorang. Ini adalah kemampuan serangan jarak jauh pertama yang mengandalkan energi spiritual internal yang bisa digunakan oleh para ksatria. Meskipun mengkonsumsi energi spiritual dalam jumlah yang sama dengan pemotongan matahari cemerlang, kekuatannya secara komparatif jauh lebih sedikit. Alasannya adalah, pemotongan petir adalah kemampuan jarak jauh yang dapat digunakan sebagai tindakan ofensif dan defensif. Meski begitu, hanya ksatria asli yang berada di peringkat kelima atau lebih yang bisa menggunakan pemotongan petir secara maksimal. Saat seorang ksatria naik peringkat dan memiliki lebih banyak energi spiritual, kekuatan skillnya juga meningkat. Bilah cahaya keemasan bertabrakan dengan perisai es saat suara gertakan terdengar. Mantel es langsung pecah, dan secara bersamaan bilah cahaya yang dipancarkan oleh pemotongan petir juga menghilang. Tindakan Long Hao Chen tidak berhenti sampai di situ. Begitu dia mendarat dengan kedua kakinya, dia segera memulai serangan lain ke arah Lin Jialu. Saat dia menyadari bahwa mantel es miliknya telah berhasil memblokir pemotongan petir, Lin Jialu merasa lega. Dia berpikir dalam hati, untungnya, tingkat energi spiritual anak ini tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, akan sulit untuk menghentikan satu serangan itu. Aku sudah meremehkan dia. Namun, saat dia memblokir pemotongan petir, senyum lain muncul di wajah Lin Jialu, dia sekali lagi menggunakan Ice Ring untuk menghentikan serangan Long Hao Chen. Karena pemotongan petir menghabiskan 50 unit energi spiritual, jelas bahwa anak ini tidak memiliki banyak energi spiritual internal yang tersisa, jadi selama dia bisa menghentikan salah satu serangannya, kekalahannya telah dipastikan. Cincin es muncul dalam sekejap dan sikap Long Hao Chen tiba-tiba berubah. Kaki kanannya menginjak tanah dengan kuat, menghentikan serangannya dan menghentikannya saat dia mengangkat pedang yang berat itu di depannya. Cincin es terbelah di sekitar Long Hao Chen, namun dia tidak didorong kembali kali ini. Lapisan cahaya berwarna emas pucat sekarang merambah seluruh tubuhnya. Pedang berat itu tiba dengan lembut berhenti tepat di atas bahu Lin Jialu. Desis, kedua pengiring Lin Jialu terkesiap hampir bersamaan. Lin Jialu, yang bersiap untuk melanjutkan juga membeku di luar angkasa. Meskipun pedang berat Long Hao Chen tidak mengenainya, dia bisa dengan jelas merasakan sentuhan aura surgawinya. 1. Saudari Lin, tolong menyerah.
Long Hao Chen mundur beberapa langkah, berdiri di sana dengan pedang terhunus. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bahkan panggilan langkah keempat akan didorong mundur sementara saat berhadapan dengan cincin es, ku. Lin Jialu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Melihat Long Hao Chen, senyumnya dari sebelumnya telah berubah menjadi ekspresi terkejut penuh dengan ketidakpahaman. Hilang. Menjadi penyihir wanita jenius kota Haoyu dan kalah dari seseorang yang jauh lebih muda darinya, bagaimana dia bisa terus hidup tanpa merasa malu? Meskipun dia bersikap lunak kepada bocah itu dengan tidak menggunakan peralatan magis apapun, dia telah kalah bahkan dengan kekuatan penyihir langkah ketiga, peringkat ke-6. Bukan hanya Lin Jialu sendiri, bahkan Li Xin bingung dengan apa yang terjadi. Hanya, karena dia tahu lebih banyak tentang Long Hao Chen daripada Lin Jialu, setelah beberapa saat, dia mencapai pemahaman. Penghalang surgawi. Segera setelah Lin Jialu menggunakan cincin es, untuk kedua kalinya, Long Hao Chen telah menggunakan penghalang surgawi. Part 33. Dibandingkan dengan apa yang bisa dia lakukan 1,5 tahun yang lalu, aman untuk mengatakan bahwa, sekarang Long Hao Chen telah memperoleh tingkat kemahiran teknis yang lebih tinggi dalam penghalang surgawi. Faktanya, meskipun Divine Obstruction adalah skill yang kuat, waktu yang tepat sangat penting saat menggunakannya. Penggunaan skillnya hanya berlangsung sebentar, oleh karena itu, dia perlu memprediksi secara akurat gerakan lawan untuk menggunakannya secara efektif. Dengan menggunakan penghalang surgawi, Long Hao Chen mampu melawan cincin es, sehingga tidak terlempar ke belakang. Lin Jialu tidak pernah mengharapkan langkah seperti itu, yang pada akhirnya mengarah pada kemenangannya. Jika Lin Jialu telah memutuskan untuk menggunakan peralatan sihirnya, atau jika dia lebih berhati-hati sejak awal, Long Hao Chen hampir tidak dapat dianggap sebagai lawan, mengingat dia telah kehabisan banyak energi spiritual internal untuk menyatu dengannya. Kompor rohani. Namun, usia muda Long Hao Chen membingungkannya, ditambah dia menggunakan mantra penangkal surgawi, penghalang surgawi, jadi Lin Jialu menemui akhir yang tragis. Li Xin terkejut melihat seberapa baik Long Hao Chen telah menggunakan penghalang surgawi, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu adalah hasil dari latihan hariannya yang ekstrim dengan Long Xingyu. Berkat latihan tempur 2 jam setiap hari, Long Hao Chen sudah bisa menggunakan penghalang surgawi secara intuitif, dan memprediksi dengan sempurna gerakan lawan hanya berdasarkan intuisinya. Melihat Lin Jialu yang kosong dan bermasalah, Li Xin keluar dari keterkejutan awalnya dan tertawa, "Apa yang kamu sebut mustahil? Kamu tidak tahu apa-apa. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Lil, bro saya, jangan pernah berpikir untuk menantang saya. Ayolah, kamu kalah, jadi penuhi kesepakatanmu." Haha, rasanya enak. Saat berbicara, Li Xin meraih Long Hao Chen dan memberinya ciuman kuat di pipi. Long Hao Chen tercengang, saat berikutnya, wajahnya yang tampan tiba-tiba memerah karena malu. Li Xin tidak bisa menahan senyum, "Lil, bro, kamu terlihat sangat lucu ketika kamu malu. Padahal, kamu terlihat lebih keren saat bertarung. Ayo kembali makan." Dengan mundurnya Lin Jialu, suasana hati Li Xin sedang baik. Bersama dengan Long Hao Chen, mereka menikmati makanan yang nikmat. Mereka memesan banyak makanan, tetapi porsi yang dia makan tiba-tiba jauh lebih besar daripada porsi Long Hao Chen, meskipun dia masih tumbuh. Mereka berdua tiba-tiba hampir menyelesaikan semua yang ada di atas meja sendirian. "Wah, aku kenyang sekali, Lil, bro. Jika kita makan malam bersama setiap hari mulai sekarang, kakak pasti akan bertambah gemuk." Long Hao Chen sudah pulih dari ciuman yang tiba-tiba. Perasaan hangat ketika bibirnya yang dingin dan lembut menyentuh pipinya hanya berlangsung sesaat, tetapi perasaan ini sangat membekas di benaknya. Setelah kepergian orang tuanya, itulah pertama kalinya ia merasakan hangatnya sebuah keluarga. Senang sekali punya kakak. "Kakak, apa sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan gesekan seperti itu antara kamu dan kakak Lin?" Long Hao Chen penasaran bertanya. Li Xin menggerutu dan berkata, "Aku kesal hanya karena menyebutkannya. Awalnya, ketika kami masih muda, kami tidak banyak berbicara satu sama lain, tetapi kami masih berteman baik. Sekitar 5 tahun yang lalu, kami jatuh cinta dengan pria yang sama,
seseorang dari kuil penyihir. Dia tidak setampan kamu, tapi dia tetap tampan. Dia juga berbakat. Saat itu, Lin Jialu dan saya masih berteman baik. Ketika saya tahu bahwa dia juga menyukainya, saya siap untuk menyerah padanya. Namun, pria itu mendatangi saya, mengatakan bahwa Lin Jialu menggunakan kekuatan keluarganya untuk memaksanya bersamanya dan bahwa untuk kemajuannya di masa depan, dia harus menyerah. Sejak itu, saya belum pernah melihat pria itu lagi. Saya kemudian pergi untuk bertanya kepada Lin Jialu tentang hal itu, dan kami bertengkar. Dia mengatakan bahwa saya pembohong, bahwa saya tercela dan segala macam hal lainnya. Semakin kami bertengkar, semakin marah kami, lalu kami bertengkar. Sejak itu, hubungan kami menjadi seperti yang baru saja Anda lihat. Siapa yang tercela sekarang? Long Hao Chen berkata dengan tidak percaya diri, itu mungkin hanya salah paham. Kakak, saya pikir Anda harus membicarakannya dengan Sister Lin sekali lagi. Li Xin berkata, kesalahpahaman? Orang itu telah menghilang. Dia pasti telah menyakitinya. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi, mengingat hal-hal di masa lalu ini hanya akan membuatku semakin kesal. Namun, Lin Jialu ini, meski menyebalkan, selalu menepati janjinya. Haha, kami menang besar. Radiant Light Shield akan menjadi perisai yang sangat cocok untuk kamu gunakan, bahkan setelah kamu mencapai langkah kelima sebagai seorang ksatria. Apakah kamu memberikannya kepadaku? Long Hao Chen tampak sedikit terkejut. Li Xin berkata, tentu saja ini untukmu. Kenapa lagi aku bertaruh dengannya? Aku tidak membutuhkan barang-barangnya. Bukankah Anda ingin menjadi ksatria penjaga? Ksatria penjaga seperti apa yang tidak memiliki perisai? Tidak banyak perisai layak yang bisa kamu dapatkan dari Hallyu Hall. Namun, dengan Radiant Light Shield ini, pertahananmu akan ditingkatkan dengan selisih yang sangat besar. Long Hao Chen tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya meledak dengan kehangatan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa fakta bahwa dia membuatnya bertarung dan taruhan yang dia buat melawan Lin Jialu adalah untuk memberinya perisai yang layak. Li Xin menghela nafas, memainkan jarinya, agak malu, ini semua salah ayahku. Dia menolak memberi saya lebih banyak uang saku. Kalau tidak, saya akan langsung membelikan Anda peralatan baru. Mengapa saya harus menggunakan metode ini? Kakak, Long Hao Chen menjerit pelan. Li Xin tersenyum, ada apa? Mengapa matamu menjadi merah? Ah, kamu benar-benar anak kecil yang sentimental. Ayo, mari kita kembali. Anda harus mulai sekolah besok, dan kakak masih memiliki beberapa saran untuk diberikan kepada Anda. Ketika mereka tiba di pintu masuk aula ksatria, ada seorang pria paruhbaya yang dengan hormat menunggu mereka di sana dengan tas besar di tangannya. Nona Siner, Nona saya memerintahkan saya untuk membawa ini kepada Anda. Pria paruhbaya itu memberikan tas itu kepada Li Xin, lalu berbalik. Melihat pria itu pergi, Li Xin tertawa, saya tidak dapat membayangkan betapa menyesalnya perasaan Lin Jialu tentang hal ini. Sepertinya dia tidak punya lebih banyak uang saku daripada saya. Setelah kembali ke aula Hallyu, Li Xin mengikuti Long Hao Chen langsung ke kamarnya. Lil, bro. Lihat. Itu adalah perisai radian. Li Xin berbicara sambil dengan bersemangat membuka tas di tangannya, lalu memberikan perisai itu kepada Long Hao Chen. Itu adalah perisai melingkar dengan diameter sekitar 0,83 meter, 2 Qi, 5 Chun, perisai berukuran sedang. Seluruh perisai berwarna perak gelap, membuatnya terlihat agak kuno. Di tengah perisai, ada permata bundar seukuran telur merpati. Permata itu mengeluarkan warna emas pucat. Menggunakan kristal sebagai pusatnya, matahari diukir pada perisai dengan pola menyebar sampai ke tepi. Ternyata perisai itu tidak terlalu berat. Namun, ada aura cahaya murni yang memancar darinya. Cepat coba. Li Xin menyerahkan Radiant Light Shield kepada Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak menolak. Ketika dia mengenali seseorang sebagai salah satu orang yang dicintainya, dia tidak akan pernah menolak hadiah dari mereka. Pada saat yang sama, dia akan bersedia memberikan segalanya untuk mereka. Setelah menerima Radiant Shield, Long Hao Chen menyadari bahwa, di balik perisai, tidak hanya ada pegangan sederhana, itu adalah sesuatu yang mirip dengan tantangan.
Dia memasukkan tangan kirinya ke dalam. Gauntlet itu sepertinya terlalu besar, menutupi seluruh lengannya. Tangannya mencapai seluruh bagian dalam tantangan, cukup untuk meraih pegangan logam yang ada di dalam tantangan. Akibatnya, perisai itu benar-benar menutupi lengannya. Orang bisa mengatakan itu cocok untuknya secara umum. Perisai, dan terutama aura cahaya redup yang dilepaskannya, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi Long Hao Chen. Li Xin maju ke depan untuk menyesuaikan sarung tangan di lengannya. Di dalam gauntlet, ada serangkaian tombol untuk menyesuaikan ukurannya agar lebih pas dengan lengan Long Hao Chen. Setelah menyesuaikan, sepertinya Long Hao Chen dan perisainya adalah satu kesatuan ketika Long Hao Chen melambaikan tangannya lagi. Perisai radian tidak terlalu berat. Setelah dengan lembut melambaikan tangannya dan merasakan sifatnya yang ringan, Long Hao Chen langsung jatuh cinta padanya. Li Xin berkata, perisai radian, dengan sendirinya, dapat bertahan melawan serangan langsung lawan, dengan tingkat energi spiritual lebih rendah dari 300. Setelah mengalir ke dalam energi spiritual internal Anda, itu akan ditingkatkan. Aura cahaya yang berasal dari perisai dapat melindungi Anda dari efek negatif dari sebagian besar mantra sihir, misalnya efek pembekuan sihir es Lin Jialu. Itu juga sangat kuat jika dikombinasikan dengan beberapa keterampilan ksatria penjaga. Lihat permata ini, itu adalah harmoni kristal. Dengan kristal seperti itu, selama perisai tidak menerima terlalu banyak kerusakan, itu harus dapat memperbaiki dirinya sendiri. Perisai ini mungkin bukan perisai terkuat di bawah peringkat kelima, tapi ini jelas merupakan perisai sihir paling praktis. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.